3 sengketa dagang negara Indonesia yang berakhir di meja WTO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Natasha Salsabila dengan NIM 0704-1282-025143, berasal dari kelas Ilmu Hubungan Internasional Indralaya angkatan 2020. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih WTO itu. World Trade Organization atau yang disebut dengan WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur kegiatan perdagangan antar negara dengan kekuasaan sebagai penegak rule of law yang bertindak sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Negara Indonesia sebagai anggota ASEAN dan aliansi dari WTO pernah mengalami beberapa kali sengketa dagang dengan negara-negara lain yang berakhir diselesaikan di meja WTO. Yang pertama adalah kasus mobil nasional Timor dengan skandal pada tahun 1996. Mobil Timor sendiri merupakan proyek kerjasama antara Indonesia dengan perusahaan mobil asal Korea Selatan, yaitu KIA Motors. Perusahaan mobil asal Korea Selatan, yaitu KIA Motors ini, resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timor melalui kerjasama dengan KIA Motors, produsen mobil asal Korea, karena berlabar mobil nasional. Bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu. Kebijakan Indonesia ini diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Indonesia kalah dalam WTO dan memutuskan agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminatif tersebut. Selanjutnya, nasib mobil nasional Timor bagai hilang di telan bumi. Yang kedua yaitu kasus biodiesel dengan Uni Eropa pada Januari 2018. Indonesia dapat kembali mengekspor biodiesel Uni Eropa melakukan bea masuk anti-subsidi untuk produk Indonesia. Sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa ke WTO ditenggarai adanya tuduhan dumping yang dilayangkan Uni Eropa kepada Indonesia terkait biodiesel, yang mengakibatkan diberikannya hambatan perdagangan oleh Uni Eropa berupa pengenaan bea masuk anti-dumping atau BMAD. Indonesia memanfaatkan peran WTO sebagai forum penyelesaian skala global untuk menyelesaikan sengketa ini. Indonesia menang melawan Uni Eropa dalam kasus pengenaan bea masuk anti-dumping produk biodiesel. WTO memenangkan 6 gugatan Indonesia atas Uni Eropa. Beberapa tahun sebelumnya, Uni Eropa memang menerapkan BMAD di angka 8,8% sampai 23,3% pada produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan ini membuat nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa bertekuk lutut dan terus mengalami penurunan sejak 2013. Yang ketiga, kasus kemasan rokok polos dengan Australia pada Juni 2018. Indonesia menggugat Australia ke WTO atas kebijakan kemasan polos untuk produk rokok yang diberlakukan di negeri kangguru tersebut. Kebijakan tersebut dapat berpotensi menghambat ekspor rokok Indonesia yang akan berdampak kepada kehidupan petani tembakau dan industri rokok nasional, kata Direktur Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perdagangan Bahrul Khoiri. Indonesia menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan rokok berdesain polos ini. Karena Australia memang menerapkan kebijakan ini untuk pengendalian konsumsi rokok di negara mereka. Tapi, Indonesia dan 3 negara menilai kebijakan ini melanggar hak atas kekayaan intelektual dari produsen. Namun, gugatan ditolak oleh WTO dan Australia menang.